Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujati dari kelas 4 PGSD 1 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Apa itu model-model pengelolaan kelas? Model-model pengelolaan kelas adalah suatu pola yang digunakan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti suatu pembelajaran. Macam-macam penataan tempat duduk. Yang pertama ada kelas tradisional, yang kedua formasi huruf U, yang ketiga formasi corak tim, yang keempat meja konferensi, yang kelima lingkaran, yang keenam workstation, yang ketujuh chevron, yang kedelapan auditorium, yang ke-9 formasi meja pertemuan, yang ke-10 formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping, yang ke-11 formasi peripheral. Yang pertama yaitu kelas tradisional. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuk kelas tradisional. Kelas ini biasanya digunakan oleh guru-guru kebanyakan. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah. Yang kedua yaitu formasi huruf U. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuknya. Dalam formasi ini, peserta didik dapat melihat guru atau melihat media visual dengan mudah. Susunan ini cocok untuk membagikan bahan pelajaran secara cepat karena guru dapat masuk ke dalam huruf U dan berjalan ke berbagai arah. Selanjutnya, untuk kelompok bisa dilihat di gambar. Susunan ini cocok untuk diskusi fishbowl atau mangkok ikan, atau untuk menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi aktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu meja konferensi. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuknya. Susunan ini mengurangi pentingnya pengajaran dan menambahkan pentingnya peserta didik. Susunan ini dapat membentuk perasaan formal jika pengajar ada di ujung meja. Formasi ini cocok digunakan untuk metode diskusi. Selanjutnya yaitu formasi lingkaran. Bisa dilihat di gambar, biasanya guru terdapat di tengah-tengah dari peserta didik tersebut. Nah, formasi ini untuk berinteraksi secara langsung cocok untuk digunakan dalam metode diskusi kelompok penuh. Selanjutnya workstation. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuknya. Formasi ini cocok untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, mengerjakan tugas laboratorium. Metode tepat setelah didemonstrasikan. Selanjutnya formasi chevron. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuknya. Susunan V mengurangi jarak antara peserta didik. Pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik lain. Selanjutnya, formasi auditorium. Bisa dilihat di gambar. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah. Guru akan lebih jelas apabila melihat peserta didik. Selanjutnya yaitu formasi meja pertemuan. Bisa dilihat di gambar, guru berada di depan. Formasi ini cocok digunakan untuk kerja kelompok. Lalu hasil kerja kelompok tersebut dibahas oleh guru. Selanjutnya, guru memberikan informasi dan menjelaskan tentang persoalan yang dibahas oleh setiap kelompok. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah. Bisa dilihat di gambar. Di situ terdapat sama dengan huruf U, dan di samping-samping huruf U itu ada kelompok-kelompok kecil. Formasi ini cocok untuk pembelajaran kelompok. Tujuan formasi ini untuk memberikan pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok kecil, sedangkan yang masih membutuhkan bimbingan guru tetap berada dalam pengawasan guru. Yang terakhir, formasi peripheral. Bisa dilihat di gambar bagaimana bentuknya. Dalam formasi ini, guru dapat meminta siswa memutar kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.